Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, khususnya di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, selalu mengalami kesulitan dan krisis air bersih, apalagi pada musim kemarau saat ini. Di daerah ini, sumber air gambut sangat banyak dan melimpah, tetapi belum bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih karena kualitas air gambut sangat jelek dan tidak layak untuk dikonsumsi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah dengan melakukan implementasi dan teknologi pengolahan terhadap air gambut dengan teknologi CCBN 5651. Kegiatan ini dilaksanakan di pemukiman masyarakat Desa Gambut Jaya dengan analisis awal kondisi air gambut yang akan diolah, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Maka dirancanglah 2 unit pengolahan air gambut untuk 2 kelompok masyarakat. Setelah survei dan penentuan lokasi, maka perakitan dilakukan di 2 tempat, yaitu Masjid Nurul Falah Dusun 3 RT 9 Desa Gambut Jaya dan Musyola Al-Hidayah Dusun 1 RT 3 Desa Gambut Jaya. Dalam kegiatan ini juga sekaligus memberikan perkuliahan kepada mahasiswa Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dalam implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar oleh inventor paten CCBN 5651 Profesor Dr. Muhammad Naswir. Air bakunya, ya, sumber air baku untuk pengolahan itu dari sini. Nah, kita bisa saja ngambil air sungai itu bisa kita ambil. Tapi kita kan khawatir bahwa air sungai itu kan banyak terkontaminasi dengan bakteri dan apa gitu. Makanya masyarakat memutuskan untuk sumber airnya diambil dari air sini. Dan ini ada sumur bor, tapi tidak dalam. Tidak dalam, kedalaman sumur bor ini sekitar 8 meter. Tapi kalau air sumur bor yang akan dijadikan untuk air bersih yang tidak diolah itu kedalaman di sini sekitar 130 meter sampai 140 meter, itu baru bisa kita ketemu air mineral yang nggak bersih. Tapi karena ini ada air gambut yang kita olah, maka kedalamannya nggak perlu terlalu dalam. Nah, ini 8 meter sudah banyak airnya. Di 8 meter pipanya cuma 6 meter. Di bawahnya ada 2 meter yang deposit airnya, sehingga air itu tidak lumpurnya tidak keluar gitu. Nah, dari sumur bor ini baru dialirkan ke tangki sebelah sana, tangki pengendapan. Ini lebih kurang jaraknya 20 meter.
Sebenarnya jaraknya tergantung tempat di mana membuat sumur yang bisa dekat situ, bisa jauh. Ya karena masyarakat di sini keputusannya di sini. Kedua ini kan bangunan masjid, itu tidak mengganggu masjid. Air gambut ini kita tahu itu air permukaan yang sudah terkontaminasi dengan gambut, sehingga warna airnya seperti ini, coklat, malah ada yang sudah kemerahan. Air gambut ini kan tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air bersih masyarakat. Parameter-parameter yang sangat tinggi pada air gambut itu ada 5 parameter itu. Pertama adalah kandungan besinya tinggi, kemudian kandungan mangan, kemudian zat organiknya, kemudian TDS dan pH. Keasamannya yang sangat rendah. Jadi keasaman atau pH air gambut itu rata-rata di bawah 4, bahkan ada yang sampai 2,5. Jadi kalau dilihat dari parameter fisika, kimia, termasuk biologi daripada air gambut ini juga ada bakteri, E. coli, sehingga air gambut itu diputuskan atau disebutkan tidak layak untuk konsumsi. Sementara masyarakat yang hidup di daerah gambut ini, seperti di desa Gambut Jaya ini, desa Tenggelam, kemudian mungkin di daerah Tanjung Timur, Tanjung Barat, termasuk daerah Sumatera Selatan, juga Riau, dan juga daerah Kalimantan itu ada gambut. Semuanya sama, masyarakatnya pasti mengalami kesulitan air bersih karena mereka mengandalkan air hujan yang dikenal dengan tapak tampungan air hujan. Jadi sumber air bersih di daerah gambut itu diantaranya adalah air hujan yang dikenal dengan sistem tapak. Masalahnya adalah hujan itu tidak selalu datang, karena kalau hujan tidak datang sebulan, 2 bulan, atau pada musim kemarau, sehingga jumlah air yang tersedia itu sangat. Pertama, nama dari produk ini adalah CCBN 5651. Bahan bakunya adalah bahan baku lokal dari Jambi sendiri, yaitu tanah bentonit, kemudian juga karbon aktif, itu bahan utamanya. Dan itu banyak terdapat di daerah Jambi, terutama di daerah pegunungan seperti daerah Solangon, daerah Bangko, daerah Bungo itu banyak. Tapi tanah itu kita olah, kemudian kita jadikan suatu formulasi. Nah, untuk formulasi CCBN 5651 ini itu kita bentuk dalam 2 kemasan. Ya. Ini kemasan yang pegang Pak Yuli ini adalah yang A-nya, ini yang B-nya. Nah, kenapa kita bedakan 2 ini? Karena mempunyai fungsi dan tugas masing-masing bahan ini. Karena kita tahu bahwa air gambut itu banyak parameter yang harus kita selesaikan. Ya, tidak hanya 1 parameter, tapi ada minimalnya ada 5 parameter kunci yang harus kita selesaikan, yang harus kita perbaiki atau kita remove ya, supaya dia menjadi air bersih. Nah, makanya bahannya juga ada 2 jenis. Nah, kemudian untuk penggunaannya ya yang A ditambahkan dulu, kemudian baru B. Nah, jumlah bahan yang dipakai tidak terlalu banyak, itu adalah 1 kilogram untuk 1000 liter atau 1 gram per liter. Itu bahan yang kita gunakan. Nah, kemudian proses pengolahannya juga tidak terlalu sulit, ya sangat mudah. Bisa dalam skala besar, bisa dalam skala mini, dan bisa juga rumah tangga. Ya kalau misalnya dalam skala besar seperti sekarang, ya karena alhamdulillah kita dapat proyek dari PPTG, program penerapan teknologi tepat guna dari Kementerian Energi. Alhamdulillah kita dari Unja dapat 1 proyek ini, maka kita bangun 2 unit yang cukup besar di daerah Gambut Jaya ini.
inilah hasilnya cukup bagus. Kemudian kalau seandainya katakanlah untuk rumah tangga juga tidak terlalu sulit ya, karena yang terpenting itu kan bahannya ya. Misalnya di rumah tangga cukup mungkin pakai tangki atau drum aja 2 buah sudah bisa, ditambahkannya sore kemudian diendapkan, pagi sudah dapat air bersih gitu. Artinya ini sangat aplikatif dan sangat mudah untuk dimanfaatkan di masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di daerah gambut seperti sekarang ini. Nah, gambut ini kan mereka sangat sulit mendapatkan air bersih gitu. Air gambut kita tahu sangat buruk kualitasnya, sehingga dengan ada teknologi ini kita harapkan masyarakat bisa terbantu. Jadi untuk bahannya ya itu bahan bakunya seperti itu. Pengadukan lebih kurang 5 menit, kemudian kita diamkan lebih kurang setengah jam sampai 1 jam. Itu sudah mulai dia akan terbentuk koagulasi atau dia sudah menuju sedimentasi, sudah bersih. Nah, sebenarnya makin lama dia mengendap makin bagus. Jadi kalau di rumah tangga buatnya sore, pagi sudah bagus. Jadi, tapi secara penelitian itu setengah jam itu sudah mengendap. Keren kan? Iya itu. Pertama saya terima kasih dari pihak Liga pengelolaan air gambut bisa jadi kayak ini, jadi untuk manfaatnya untuk masyarakat ini sangat efisien. Air gambut yang nggak layak turun, jadi bisa layak turun. Untuk yang jelas untuk wilayah untuk tempat ibadah ini banyak. Jadi untuk tempat wudhu ini kan tadinya air gambut, jadi air beringat dulu. Kemudian orang yang tadinya mengkonsumsi air isi ulang, jadi kita bisa manfaatkan ini bisa layak
minum air gambut. Banyak yang jelas yang ada lokasi buat tinggal. Masyarakat butuh ya. Butuh dengan adanya ini air ini jelas untuk kebutuhan masyarakat itu banyak nggak terhitung lah gitu ya. Jelas pesan saya dari Pak Abdul ini untuk kedepannya kalau ada penelitian mengenai gambut atau program yang lain program wilayah gambut ya tolong ya dilanjut lagi gitu untuk manfaat masyarakat kami. Mungkin nggak air gambut aja, mungkin ada yang lain. Monef internal dari LPPM dilakukan oleh Bapak Adian Mizori, STP MS2 PhD, yang didampingi oleh Kepala Desa Gambut Jaya, Bapak Samuji. Ya. Air yang di atas itulah cadangan. Berapa Pak cadangannya? Konsumsi ya. Berarti air dipompa ya Ya, dari sumur pompa, hidupkan, kemudian dibawa kemari, proses kemudian ditambahkan bahan yang sudah ya, dipatenkan ya. udah pakai ya itu bahannya. Bahan yang sudah Mulai di dipatenkan sumur dia bahannya. mau. Kemudian ini dibiarkan, kemudian hidup, kemudian mengalir ke pipa kedua, ketiga ya. Iya. Kemudian dia naik juga ke atas Ya, ya, ke atas. setelah melalui penyaringan Kamu ya. carikan ya. Oke. Bapak tahu cara menggunakan penyaringan ini? Merawatnya? Bisa. Bisa. Jadi difilter oleh 3 kali filter ya. Iya. Karena masuk 1, 2, 2, 3. Langsung ke atas. Baru ya. Iya. Jadi dipompa naik ke atas ya. Iya. Air yang di atas itulah cadangan. Berapa Pak cadangannya? Kalau Kualitas itu sekitar 2000 2000 liter. 2000 literan. 2000 liter. 2000 ton. 2000 liter. Jadi cukuplah untuk Cukuplah 1 hari ya, kebutuhan. mungkin ya. Ya, cukup lah. Lebih. Lebih dari cukup. Oke, berarti Bisa. mengoperasikannya 1 kali sehari cukup itu. Cukup. Ya? Cukup. Ya, saya rasa sangat bermanfaat sekali ya Pak ya, Ya, sangat bisa bermanfaat. bagus bagaimana dan teknologi yang diterapkan juga sangat masyarakat juga mitra sangat mengerti dan paham bagaimana cara mengoperasikan itu kan penting juga Pak nanti kalau seandainya ini udah ditinggalkan oleh atau diberikan oleh LPPM atau yang pihak peneliti nantinya untuk bisa menggunakan dan merawatnya dengan baik. Kita harapkan kedepannya terus berkesinambungan ya. Lain dengan ini. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Prof. Oke. Terima kasih Pak Kades. Iya. Terima kasih Pak. Program penerapan teknologi tepat guna yang dicanangkan oleh DJBT tahun ini 2020. Alhamdulillah kita dari Universitas Jambi dapat satu program PPTG. Nah ini wujudnya adalah dalam bentuk penyediaan air bersih masyarakat. Nah, sebenarnya ini ada beberapa tahap pekerjaan. Yang pertama adalah penemuan formulasi CCB 5651 itu sudah lebih 10 tahun saya geluti bagaimana pengolahan air gambut ini, mulai dari menganalisis daripada air gambutnya, kemudian mencari formulasi daripada CCB 5651 itu. Alhamdulillah itu sudah diwujudkan oleh Project keluar. Nah, kemudian dengan bantuan dari kementerian kemarin kita bisa bangun di sini. Nah, jadi ada 2 unit yang kita bangun di sini, satu di dusun di lokasi masjid tadi dan di sini dusun 3. Nah, jadi tahap pertama itu kita membangun tapak kegiatan tapak proyek ini. Itu kenapa? Karena membangun di lahan gambut ini agak berbeda dengan lahan kering, karena lahan gambut ini kan sangat sensitif, mudah roboh. Makanya kita bangun dengan baik. Dan kita bersyukur masyarakat desanya sangat peduli dan sangat mendukung kegiatan ini. Mereka bisa bersedia mengorbankan, menghadiahkan tanahnya untuk membangun ini. Nah, maka kesepakatan daripada pimpinan kepala desa dengan kadus maka ditetapkan di sini lokasinya. Kemudian setelah dibangun tapak proyeknya, tapak instalasi, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan instalasinya. Nah, jadi instalasi tadi sudah kita lihat.
rumah instalasi dibangun itu sudah cukup rapi nih. Ini juga kerjasama tim dengan masyarakat desa, dan juga tadi saya bilang Pak Kades itu masyarakat desanya sangat antusias ya, sangat mendukung kegiatan ini sehingga instalasinya bisa terbangun dengan baik. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah membangun bangunan pelindungnya di atap. Kalau di atap nanti dia cepat roboh karena di atap yang baik. Mudah-mudahan dengan di atap ini tangki-tangkinya tidak akan bocor dan itu bisa bertahan sampai 10 tahun. Alhamdulillah itu tidak akan bocor. Nah, kemudian juga di sini air gambutnya tidak dari air sungai, tapi air gambutnya dari air sumur bor ya, sumur bor. Dan itu tidak pernah kering karena memang di sini airnya sangat banyak. Nah, kemudian dialirkan ke tangki. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah pengolahan. Nah, pengolahan itu mulai dari tangki pengolahan dan tangki penginapan sampai ke tangki pendistribusian. Alhamdulillah pada hari ini sudah bisa kita lihat itu sudah mengalir untuk di keran, bisa untuk duduk, bisa juga untuk kebutuhan lain. Dan semuanya sudah diuji coba dengan baik, insyaallah memberikan hasil yang baik dan kapasitasnya lebih kurang 5.000 liter atau 5 ton. Nah, satu hari itu bisa 2 kali pengolahan. Insyaallah bisa 2 kali pengolahan. Rasanya cukup untuk kebutuhan masyarakat sekitarnya dan juga untuk kebutuhan daripada langgar untuk mengaji ya. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat dan juga terima kasih kepada Pak Dr. Dion dari LP2M telah memberikan motivasi kepada kami dan juga masyarakat desa. Yang selanjutnya insya Allah nanti akan kita bentuk tim pengelolanya, harus dibentuk tim pengelolanya yang akan di-SK-kan oleh kepala desa, siapa pengelolanya, kemudian mungkin bisa juga masuk ke anggaran desa nanti. Nanti kita akan bicarakan juga dengan bupati nanti atau dengan camat nanti untuk bagaimana keberlanjutan daripada teknologi. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga. Ada satu bersyukur pada Allah atas rahmat yang diturunkan, dan kepada Bapak Profesor kami sangat berterima kasih sehingga khususnya Desa Gambut Jaya ini membawa keberkahan oleh Bapak. Terima kasih, sekian, terima kasih. Kami atas nama RT 100 Mangku Wilayah ini kan saya terima kasih atas bantuan dari Bapak Nasir. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.